Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 11. Saya bacakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat dikasihi Tuhan, dikatakan firman yang keluar dari mulut Allah atau perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa yang Dia firmankan, apa yang Tuhan nyatakan itu pasti berhasil, tidak sia-sia. Kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Jadilah, jadilah, jadilah. Maka jadi. Jadi istilahnya apa yang Dia katakan, apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran yang pasti terjadi. Ya, jadi kalau demikian firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak ada kegagalan di sana. Yang ada berhasil, apa dikatakan Tuhan terjadi. Nah, dikatakan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Apa yang dikehendaki Tuhan dan difirmankan itu pasti terjadi. Ya, jadi artinya apa di sini? Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu, dengar firman Tuhan supaya engkau ngerti apa yang dikehendakinya. Supaya engkau tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya engkau tahu apa yang Tuhan perintahkan. Engkau tahu apa yang sebetulnya akan terjadi. Sesungguhnya yang akan terjadi adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan. Ya, jadi artinya begini. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan menyatakan firman-Nya, mungkin saat ini, ada firman-Nya yang belum jadi. Ya, betul, belum digenapi, bukan tidak terjadi. Ya, Yesus akan datang kedua kali misalnya, nanti akan diberikan hidup kekal bagi orang yang percaya. Ya, itu kan belum terjadi. Tetapi bukan tidak terjadi. Nah, ada begitu banyak yang sudah terjadi, apa yang dinyatakan firman Tuhan. Ya, termasuk kita diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara dan saya punya kuasa loh. Ya, firman-Nya berkata, berikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Firman-Nya berkata, lawanlah iblis, ia lari daripadamu. Firman-Nya berkata bahwa aku menyertai-Mu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu firman-firman itu kebenaran semua.
Dan apa yang sudah dinyatakan Tuhan, itu sesungguhnya adalah nyata. Itu real, bukan dongeng setipa itu keneng. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan kebenaran, pegang itu. Sekalipun mata belum melihat, tapi hati harus percaya. Dibutuhkan iman untuk bisa menerima apa yang dikatakan Tuhan. Ya, iman itu apa tuh? Iman itu adalah ya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mata belum melihat, tetapi Tuhan sudah menyatakan, pegang itu apa yang dikatakan Tuhan. Dan alami sendiri kuasa firman itu dalam hidupmu. Ya, sekali lagi ya, kita perlu mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan, mengalami sendiri kuasa firman Tuhan, sehingga kita bisa bersaksi. Kalau kita cuma bersaksi, katanya Tuhan bisa begini begitu, katanya orang mendengarnya juga, cuman katanya. Tapi kalau engkau mengalami sendiri apa yang dikatakan firman Tuhan, dan engkau mengalaminya, dan engkau bisa bersaksi kepada orang. Ketika orang bantah, aku mengatakan, ngapain kamu bantah? Aku mengalaminya sendiri. Benar loh apa yang dikatakan firman. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus ini adalah juru selamat, karena begitu nyata apa dikatakan itu, dialah Mesias, maka itu kebenaran. Dan kita pun tentu akan diselamatkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ada keraguan, jangan ada rasa istilahnya kebimbangan dalam hatimu terkait firman Tuhan. Apa yang dia katakan, itulah kebenaran. Mari saya mengajak kita semua, baca firman Tuhan, itu penting. Ya, kalau kita nggak ngerti, ini firman Tuhan atau bukan ya, kalau kita nggak pernah belajar akan firman-Nya, kita nggak pernah membaca, merenungkan firman Tuhan, sulit ya untuk membedakan. Karena iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. Dia seakan-akan menyatakan firman. Yang ingat waktu Yesus dicobai, ya pakainya juga firman. Malaikat akan menatang engkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu kan contoh bahwa iblis pun pakai ayat yang diputar balikkan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, belajar firman Tuhan, baca, renungkan, dan alami kuasanya. Ingat, apa yang difirmankan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dan apa yang difirmankan, itu pasti terjadi. Nah, sekarang terima dengan iman, supaya kuasa Tuhan, kuasa firman itu ada dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau pegang firman-Mu, kami mau imani kebenaran firman-Mu, melebihi keadaan yang terjadi dengan hidup kami. Karena kami tahu firman Tuhan bisa mengubah segala keadaan hidup kami. Dan sebaliknya, keadaan seperti apapun tidak akan pernah bisa membatalkan ataupun menggagalkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih mempercayai firman-Mu daripada apa yang dikatakan dunia, daripada apa yang lebih daripada apa yang kami lihat di dunia. Kami mempercaya firman-Mu, iya dan amin, dan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.